Mari kita memberikan salam hak satu sama lain dengan mengucapkan Kong Si Fa Cai. Ya, kita mau menyambut Imlek. Ya. Kita menyambut tahun naga. Ya, ampaunya menyusul. Kong Si Fa Cai ya, semoga di tahun naga mari murah, makin murah rezeki. Amin. Makin makmur. Ya. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, Bapak Ibu, brother sister, saya akan membacakan buku Mazmur buat kita pada minggu pagi hari ini. Di Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 12. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari aku berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan, maju dalam kedapatan manusia. Melalui mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra yang berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melengkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya. Pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Mari kita renungkan Mazmur ini, Bapak Ibu, saudara-saudari. Jika bukan Tuhan yang menolong kita, kita bukanlah apa-apa. Dan kita bukanlah siapa-siapa. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat setiap kasih kebaikan Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan. Biarlah seperti Mazmur yang kami baca Tuhan, kami boleh terus bermazmur, kami boleh terus bersyukur, kami boleh terus bernyanyi. Dan terus mengingat setiap kebaikan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini, mulai awal, pertengahan, dan akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Di pagi hari ini saya mau mengundang kita semua untuk langsung bangkit berdiri. Kita bisa bersama-sama memulai ibadah kita di pagi hari ini. Karena kita tahu Tuhan berada di tempat ini. Tuhan selalu setia di dalam kehidupan kita semua yang ada di sini. Bapa, kau setia, Bapa, kau mulia. Kami tenang Tuhan karena kami tahu jiwa kami aman bersamamu.
Mari kita bernyanyi bersama-sama. Bapa kau setia. Bapa kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Bapa, kau setia Tuhan. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Engkau lebih dari harta Tuhan. Engkau segalanya untuk kehidupan kami. Lebih dari harta. Lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Karena kami tahu Tuhan, kasih setia Engkau yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dan disinilah kami Tuhan ingin terus memuji nama Engkau dan memuji nama Engkau terus menerus Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Kau setia Tuhan. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia,
Kau setia Tuhan. Kau setia. Kau setia. Kau mulia Bapa. Kau setia. Kau setia. Kasih Engkau yang tiada bandingannya untuk kehidupan kami Tuhan. Kami ingin berada bersama Engkau di tahta yang maha tinggi. Who can compare? Who can replace your mighty name God? Karena kami tahu Engkau adalah penyelamat kami yang hebat di dalam kehidupan kami. Mari kita terus memuji Tuhan bersama-sama. Who can compare? Who can replace your mighty name? The wonderful presence when you can. Touch my heart, God. Touch my heart and call my name. I wanna fly up to the sky, be right where you are. Wonderful Savior, wonderful Savior, you took the cross to set me free and gave your love to make me see. I am yours forevermore. I wanna fly up to the sky, be right where you are. Just right where you are, Jesus. Just right where you are. Take me, Lord, take me there. Take me to your dwelling place. It is where I wanna be. Lead me to your way. Hold me near, hold me close, and never let me go. Draw me to your sanctuary. Take me to the highest place. You are wonderful Savior, wonderful Savior. Took the cross to set me free and gave your love to make me see. I am yours forevermore. I wanna fly up to the sky, be right where you are. Oh, just right where. Take me, Lord, take me, Lord, take me there, take me to your dwelling place. It is where I wanna be. Lead me to your way. Hold me near, hold me close, and never let me go. Draw me to your sanctuary. Take me to the highest place. Oh, take me, Lord, take me. Take me, Lord, take me, Lord, take me there, take me to your dwelling place. It is where I wanna be. Lead me to your Take me, Lord, take me, Lord, take me there, take me to your dwelling place. It is where I wanna be. Lead me to your way. Take me, Lord, take me, Lord, take me there, take me to your dwelling place. It is where I wanna be.
Lead me to your way. Hold me near, hold me close. Never let me go. Draw me to your sanctuary. Take me to the heart. Take me, God. Take me. Take me. Take me. Draw me to your sanctuary. Take me to the highest place. Take me. Take me. Take me. Draw me to your sanctuary. Take me to the highest place. Oh, take me, Lord. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Karena kami tahu sukacita kami berasal dari Engkau. Siapa yang setuju? Sukacita kita berasal dari Tuhan. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan bersama sebelum kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan diberikan oleh Pak Pendeta Audi. Mari kita terus memuji Tuhan bersama-sama. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Karena kami tahu Tuhan, sukacita kami dan semua kekuatan kami Tuhan, semuanya berasal dari Engkau. Di setiap badai yang bergelora, kami ingin terus mau memuji nama Engkau di tempat ini. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Come on. Mari bersama nyanyikan. Terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Nyanyikan lagi, come on. Terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bersingil. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Bersorak bagi sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Amen. Mari sekali lagi nyanyikan. Terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berterima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan. Dapat saksikan taklukkan badai. Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Amen. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada di dalam hati kami. Sukacita kami hanya dari Engkau. Sekali lagi katakan, haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh
Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari dipersilakan untuk duduk. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap dari kami. Kami mengucap syukur bahwa kejadian yang boleh terjadi dalam kehidupan kami adalah dahsyat dan ajaib. Kami mengucap syukur untuk segala kejadian yang boleh terjadi. Tuhan adalah Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Terpuji nama Tuhan kalau pada hari ini kita boleh kembali bertemu. Kita boleh terus memuji Tuhan bersama-sama. Hari ini sepanjang ini minggu terakhir di bulan Januari dan kita terus bicara tentang burning hearts. Apa itu? Hati yang berkobar-kobar. Kenapa? Karena mau tujuannya adalah mari memulai tahun 2025 ini dengan hati yang berkobar. Hati yang berkobar itu menunjukkan suatu semangat. Hati yang berkobar itu menunjukkan suatu upaya yang mau memulai lagi. Apapun yang terjadi, betul 2024 kayaknya terlalu bagaimana, tetapi waktu bilang berkobar-kobar. Sama seperti api berkobar itu artinya bukan api kecil. Api yang berkobar-kobar itu artinya yang terus dan bahkan hawanya pun berasa. Itulah burning heart. Waktu dengan tema kita sudah belajar ini di awal, ketika bicara tentang Emmaus, waktu mereka perjumpaan dengan Tuhan, pada dasarnya poinnya sama. Tuhanlah yang membuat hati kita berkobar-kobar. Di dalam Emmaus ini, di dalam buku Lukas ini kan kemudian setelah berjumpa, bukankah hati kita berkobar-kobar? Semangat lagi, itu dia. Dan biarlah ketika kita terus belajar untuk bisa mengembalikan hati, berkobar-kobar untuk mau melayani, berkobar-kobar ketika tahu bahwa keadaan saya begini dan saya harus mengembalikan. Itulah yang minggu lalu kita belajar. Di dalam buku Lukas ini juga kita akan belajar minggu ini, di minggu terakhir, satu perikop yang perumpamaan yang hanya ada di buku Lukas. Bicara tentang burning heart, hati yang berkobar-kobar. Biarlah judul khotbahnya adalah api yang terus menyala. Karena ini bicara tentang terus dan terus. Biarlah itu seperti suatu semangat yang terus dan terus. Seperti itu. Apa yang kita bisa belajar pada pagi hari ini? Ketika bicara tentang api yang terus menyala. Perumpamaan dari buku Lukas 18. Lukas 18. Perumpamaan dari buku Lukas 18. Nah, Lukas 18 ini konteksnya
dalam perjalanan menuju Yerusalem. Apa itu? Itu saatnya Yesus sudah tahu bahwa dia akan dihukum, mati, dan disalibkan. Jadi pembicaraan menuju Yerusalem adalah pembicaraan untuk apa? Untuk memberi semangat kepada murid-muridnya. Dan ini adalah salah duanya. Dia lagi bicara tentang hakim yang tidak benar. Kalau di dalam buku TB ini. Ada dua sosok di sana. Satu bicara tentang hakim yang tidak benar. Yang kedua bicara tentang janda yang terus menerus untuk berjuang. Yesus mengatakan suatu perumpamaan. Nah, temanya besarnya bahwa sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bilang sebelahnya, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang berkobar-kobar itu ketika bicara, woi, apa sih? Gitu. Jadi apa sih, woi, berdoa dengan tak jemu-jemu. Ini dia. Dan saya mau kita mengerti ketika bicara tentang berdoa tak jemu-jemu, itu adalah sikap hati. Ini dia. Ini yang harus kita mengerti, brother sister semua. Berdoa yang tak jemu-jemu itu bicara tentang sikap hati dan respon di dalam menghadapi situasi sulit. Tak jemu-jemu. Artinya terus dan terus dan terus dan terus. Hari ini saya mau bicara fokusnya di sini, tak jemu-jemu. Jadi waktu bilang api yang terus menyala, bukan api yang nggak bisa padam. Apinya bisa padam, tetapi apa? Terus dikipasin. Terus untuk supaya bisa terus nyala. Ketika saya di rumah, waduh sayang gas udah mau habis. Aduh cilaka. Apa yang dilakukan? Terus cari gasnya supaya api menyala. Kan tak jemu-jemu. Beberapa dari kita pokoknya rela antri. Untuk cari gas warna hijau. Kenapa? Karena supaya api menyala. Gitu ya. Kita kalau saya Pak Pendeta bilang, kamu miskin, tersinggung. Saya bingung, saya takut kalau khotbah, kamu miskin. Pak Pendeta bilang saya miskin, tersinggung bisa banyak. Tapi kalau gas yang bilang, tahu tulisan di gas apa? Nah, kalau gas yang ngomong gak tersinggung kalian kan? Kalau Pak Pendeta yang ngomong tersinggung, saya dibilang miskin sama Pak Pendeta. Gitu semua. Coba gas yang bilang. Istri saya bingung. Dia tidak tahu isi gasnya. Kita pakai. Berarti dia gasnya warna merah, gasnya warna yang. Tapi apa? Ini mau bicara tentang kita akan lakukan segala cara supaya menyala. Nah seperti itu. Waktu dibilang tak jemu-jemu, inilah sikap hati. Respon dalam menghadapi dalam konteks apa situasi sulit. Tidak menjadi lemah. Jadi tak jemu-jemu di dalam doa, waktu Yesus sedang ajarkan itu mau lagi bicara tidak menjadi lemah. Tidak kehilangan semangat. Tidak putus asa. Ada banyak bicara di situ, tidak tawar hati. Inilah waktu bicara tentang tak jemu-jemu. Yesus lagi menyari tentang doa. Tetapi juga yang harus tahu, nih Lukas 11, dia juga kasih perumpamaan waktu orang-orang nanya, murid-muridnya kalau kita baca Lukas 11. Ajarin saya berdoa. Baru diajarin doa Bapa kami, kemudian dia kasih perikop yang sama, hanya untuk supaya ini dia. Doa. Kita sering dengar, yes. Tetapi kata kuncinya hari ini, tak jemu-jemu. Kita lihat sama-sama. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun.
Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ada dua aktor di sana. Satu hakim, yang kedua janda. Dalam konteks di sini kita harus tahu, hakim mau zaman dulu dibilang sekarang kan hakim itu perwakilan Tuhan. Dari zaman dulu juga sama. Hakim digambarkan kepada sosok yang berintegritas. Hakim digambarkan dalam sosok yang dia akan berlaku adil. Dalam konteks Yahudi, dia itu takut akan Tuhan. Dan ketika dia mau mengambil keputusan apapun, dia akan mengerti bahwa harus sesuai dengan hukum Taurat. Karena dia kan waktu itu Yahudi ya pasti dia harus tahu nih hukum Taurat. Jadi berkeadilannya seperti itu. Dengan rasa takut akan Tuhan. Nah ayat ini mau kemudian dikatakan hakim yang ternyata nggak takut akan Tuhan. Bayangkan, dia nggak takut sama Tuhan dan dijelasin di situ. Sama manusia, apalagi sama manusia. Tuhan aja dia nggak takut. Dia hanya takut pada diri dia sendiri. Takutnya apa? Takut kehilangan popularitas, takut apa yang seperti itu. Poinnya adalah ini hakim yang tidak lagi teruji di dalam mengambil keputusan, jahat. Satu pihak adalah janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Di zaman pada waktu itu, ketika bicara tentang seorang janda, ini bicara tentang orang yang termarginalkan. Orang yang terpinggirkan. Orang yang tidak ada haknya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada kekuatannya untuk melakukan sesuatu. Bahkan di dalam konteks sosial pada waktu itu, dia ini akan dijaga. Hukum Taurat bahkan menulis dengan sangat clear. Untuk para janda harus dijaga, dibantu, dipelihara dan seterusnya. Kalau panen, semua panen, bahkan dikatakan dalam hukum Taurat juga di situ, seorang janda dia akan boleh untuk manen di kebun orang. Jadi di kebun hanya untuk apa? Hanya untuk memastikan sangat spesial untuk dijaga, tetapi memang seorang sosok yang tidak berdaya. Poinnya di situ, tidak berdaya, powerless, tidak punya kekuatan. Satu digambarkan punya kekuatan, otoritas. Yang satu tidak. Disinilah perbedaannya. Kita lihat kemudian. Next. Ayat yang keempat. Lukas 18 ayat yang keempat. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolaknya. Lihat ya, jadi kekuatan si janda ini karena dia tahu. Dia tidak ada apa-apa lagi. Tapi dia tahu, dia terus bergantung hanya di sinilah ketika dia menghadapi persoalan hukum, dia tahu hanya di sini kuncinya. Meskipun sudah banyak kedengaran hakim ini ngaco. Makanya dikatakan beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Kenapa? Karena datang terus. Datang terus, pokoknya datang. Datang dalam tahap memang jadi bagi hakim ini jadi kayak mengganggu. Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku. Dalam bahasa aslinya itu jadi artinya kayak membebankan, kasih beban, terus tiap kali datang, aduh ada di situ, wah dia terus, bahkan mungkin dia di kantor, Pak ada hakimnya di kantor, nggak boleh masuk, dia akan terus masuk begini tiap kali, halo Pak, aduh gitu. Bayangkan ini dia powerless ya, tetapi dia terus datang, nggak ada backingan. Sementara ini udah kelihatan jahat. Mungkin dia sudah berlaku, aduh ini enggak nih, ini enggak ada duitnya, ini enggak ada ininya, udah. Tapi terus. Sampai kemudian, karena baiklah, namun karena janda ini menyusahkan, baiklah aku membenarkan dia.
Mau nggak mau ya sudahlah. Supaya jangan terus, jadi kalaupun dibenarkan bukan karena dianya benar. Tapi supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang. Dalam konteks menyerang ini memang bahasa aslinya itu fisik. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim ini. Kemudian Tuhan kemudian ingatin ya, camkan hakim yang lalim ini. Ini yang harus kita mengerti. Ketika kita tahu posisi masing-masing, status sosial hakim dan status sosial janda itu, satu menambahkan simbol otoritas, yang satu menggambarkan simbol tentang kelemahan, namun juga janda ini juga adalah simbol ketekunan. Ini kontras. Janda simbol kelemahan, hakim simbol otoritas. Camkan, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Ini kemudian disampaikan oleh Tuhan. Dua ini. Ini lagi mau bicara kemudian. Jadi ini hakim ini artinya Tuhan enggak. Dia mau bilang untuk sesuatu yang sangat sulit pun ketidakadilan itu bisa berubah semua. Apalagi saya Tuhan. Dia kasih perbandingan gitu. Tapi kemudian respon orang ternyata berbeda waktu dibilang tak berjemu-jemu. Tak jemu-jemu itu kan terus dan terus, meskipun mungkin tidak kelihatan. Meskipun mungkin belum, makanya dibilang waktu yang mengulur-ulur. Api yang terus menyala. Ini yang ingin kita lihat lebih dalam. Terus, waktu digambarkan janda itu terus dan terus dan terus untuk ganggu dalam konteks di hakim ini. Tapi disitulah berubah. Menyalakan api terus dan terus. Ketika mulai padam. Bisa gak dia bilang, saya udah gak bisa begini nih, udah berulang kali aku lakukan, datang, pasti. Tetapi ini yang kita bisa belajar hari ini, brother sister semua. Api yang terus menyala. Untuk apa? Penting kita tetap semangat kita sampai akhir. Karena waktu Yesus bilang, apakah aku mendapati iman di bumi? Sekali lagi, tak jemu-jemu. Itu bicara tentang apa? Sikap, hati, dan respon dalam menghadapi situasi yang sulit. Tidak menjadi lemah. Tak jemu-jemu. Inilah yang harus terus kita. Tak jemu-jemu itu artinya gini, tidak berhenti berdoa meskipun jawabannya belum terlihat. Berapa banyak di antara kita yang hari ini sudah mulai tawar hati. Begitu banyak doa demi doa yang ada. Dan hilalnya belum kelihatan. Terlalu banyak doa. Dan terlalu banyak doa yang sepertinya tidak pernah dijawab Tuhan. Oh tadi Tuhan bilang waktu itu urusannya saya kan. Tidak akan terlalu cepat, tidak akan terlalu lambat, pas. Tapi kan kita pengennya kalau bisa doa hari ini sebelum amin pun sudah terjadi. Itulah kenapa
Saya jadikan saya dulu baru saya berdoa. Tuhan jadikan. Udah jadi baru berdoa. Saya mau ambil duitnya dulu baru doa. Nggak bisa. Tapi ini dia. Tidak berhenti berdoa meskipun jawaban belum terlihat. Jangan jemu-jemu itu gini. Tidak membiarkan kekecewaan atau ketidakpastian menghalangi hubungan kita. Itulah tak jemu-jemu. 2024 yang lalu bahkan memulai gini. Aduh, kecewa saya Pak. Kecewa sama keluargaku. Kecewa sama pembimbingku. Kecewa sama pasanganku. Kecewa sama Pak Pendetaku. Udah saya nggak mau lagi. Gitu. Menghalangi hubungan dengan Tuhan. Itu tadi ya. Hakim itu memang menggambar. Hakim yang tidak adil itu menggambarkan bahwa dunia itu memang gak adil. Dunia itu kacau. Namun di dalam kekacauan itu pun bisa gak? Bisa. Tak jemu-jemu itu apa? Nih, tetap memiliki semangat. Tetap memiliki semangat untuk apa? Tetap memiliki semangat untuk kita bisa terus, untuk kita bisa lihat bahwa Tuhan dan akan mendengar, kan gitu. Hari ini poin saya adalah mari kita lihat, waktu bilang nggak mau bikin mati hati yang berkobar-kobar, itu lagi mau bicara tentang ini, brother sister semua. Bagaimana kita tak jemu-jemu untuk menyalakan api. Tak jemu-jemu untuk menyalakan api. Api itu apa? Mari andalkan Tuhan di dalam doa. Apa yang kita bisa belajar waktu bilang tak jemu-jemu nih menyalakan api. Burning heart, bulan ini kita sudah mulai lagi, yuk mari. Tak jemu-jemu ngapain? Senantiasa tak jemu-jemu andalkan Tuhan. Dan itu kelihatan dari mana? Dalam doa. Kenapa? Doalah sumber kekuatan. Si janda itu udah gak punya apa-apa lagi. Dan dia tahu apa yang hanya dia tahu, itulah yang bisa mengubahkan segala sesuatu. Meskipun belum terlihat, dia tetap datang kepada hakim itu. Dan ini lagi mau bicara dalam konteks di sini, hakim aja yang begitu kacau itu aja yang kemudian membenarkan, apalagi Tuhan kita. Nah janda itu tahu, karena udah gak ada lagi mau apa. Kekuatan saya, backingan saya nggak ada, semua nggak ada. Nah sering sekali, kenapa kita nggak datang dalam doa? Karena kita tahu kekuatan kita masih banyak. Masih ganteng, masih cakep, masih kerja, masih punya duit, masih punya semuanya. Makanya kemudian bukan lagi kekuatannya bukan doa. Hubungan pribadi, justru disitulah dalam doa menyerahkan kelemahan kepada Tuhan. Klise memang ini doa. Kita doa praktekin tapi kata kuncinya ini dia. Ketekunan. Perbedaannya di sini nih. Ketekunan. Inilah tak jemu-jemu. Tidak mundur, tidak tawar hati. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berdoalah terus menerus. Jangan pernah lelah. Karena Tuhan selalu mendengar. Bahkan di saat kita merasa tidak ada yang berubah. Kayaknya Tuhan cuma lewat Borneo Paradiso. Enggak. Saya mau bilang,
andalkan Tuhan itu ya udah lewat apa? Doa. Habis apa lagi? Kenapa kita nggak pernah berdoa? Karena kita masih ngandalin apapun. Nanti ketika udah nggak ada apa-apaan baru, jangan. Dari awal kita terus andalkan doa. Petani ini mungkin tidak melihat jawaban doa. Tapi apa yang dilakukan kan? Tetap nyiramin, tetap begini, semuanya. Dia doa, kapan nih hujan turun, gak tahu. Tetapi ketika itu dia terus lakukan. Doanya dia terus apa? Buat ini, taruh benih dan lain-lain. Tapi dia tahu suatu saat nanti hujan akan turun. Saya mau katakan, ini brother sisters. Doa sebagai prioritas tiap hari, nanti istri saya akan share apa doa aja. Saya kemarin bilang banyak resolusi, kenapa saya mau ingetin kepada kita, resolusi itulah pokok doa kita. Tapi ini resolusi kayaknya tiap tahun saya ulang Pak, nggak ada masalah mau diulang tiap tahun, tulis dan gitu. Tinggal kita hanya perlu apa? Miliki doa yang konsisten. Makanya suka bilang doa itu adalah napas orang percaya ya. Kita tiap hari napas. Saya sama istri saya doa, ya udah kayak biasa kapan saja di mana saja saya doa. Bukan, nanti pas lagi susah aja doa. Nanti, nggak usah. Kemarin kami ke Samarinda. Tiba-tiba cuma doa berdua. Tahu-tahu pas amin, lah udah sampai di Samarinda. Panjang bener doa itu bukan masalah panjangnya. Ini yang saya lihat. Ketika kita itu kayak napas. Ya, doa kayak gitu. Saking saya doa kayak napas, saya bilang gini, lagi doa. Tuhan, saya mau berdoa bagi, sebut saja namanya Mawar gitu ya. Bagi Mawar. Tiba-tiba habis itu, sayang, jadi gimana Mawar sayang? Sayang doa sayang, oh iya doa lagi. Tapi ini mau bicara tentang, udah kayak terus saja. Saya mau ajak kita, doa terus saja. Kenapa? Karena disitulah kita. Libatkan doa dalam setiap keputusan. Sekali lagi, libatkan doa dalam setiap keputusan sebelum diambil. Saya mau tanya, kebanyakan kita doa sesudah keputusan diambil atau sebelum keputusan diambil? Coba tanya, udah atau belum? Bedanya apa? Sebelum, kamu belum nih, ada dua nih opsi. Itu belum, doa. Kalau sudah diambil, udah beda tuh, Tuhan. Tinggal kamu gini, dukung keputusanku. Atau Tuhan bilang arah ke sana, pokoknya Tuhan arahnya ke sini, dorong saya ke sini Tuhan. Kayak siapa? Doa mungkin tidak mengubah situasi kita secara instan. Tetapi doa pasti akan mengubah hati untuk menghadapi situasi itu. Saya mau tanya sama kita hati hari ini, bagaimana kehidupan doa kita? Apakah doa menjadi suatu bagian dalam hidup kita? Tapi Pak, ya memang banyak. Ini nggak mau bicara tentang hasilnya. Tapi ketika kita tahu doa itulah sumber kekuatan. Sering sekali doa jadi kayak formalitas. Sumber kekuatan saya yang penting duit ada, aman. Ntar kalau udah gak ada semua baru, aduh saatnya nih berdoa. Saya mau dorong kita ingat, doa mungkin tidak. Kan makanya pray until something happen. Kalau gak happen, keep push. Pray until something happen. Gak berubah-berubah, keep pushing. Belum. Udah pusing nih Pak, keep push. Pray until something happen. Belum berubah-berubah Pak, gak gerak-gerak, push. Bulan depan gak gerak-gerak, iyalah yang kamu dorong dinding. Tapi coba lihat. Wih, mungkin keadaannya gak berubah. Otot rohani kita yang udah makin, gak berubah memang. Dinding gak berubah, kita keep pushing, yes, tetapi otot kita. Dan saya mau ajak kita semua brother sisters. Ayo jadikan tak jemu-jemu untuk berdoa. Andalkan Tuhan di dalam doa kita. Api
Andalkan Tuhan dalam doa. Ya P-nya apa? Inilah kemudian waktu kita lihat ya, waktu Alkitab katakan di situ, percaya pada apa nih? Keadilan Tuhan. Tenang aja. Saya tahu ini nggak mudah, tetapi inilah percaya pada keadilan Tuhan. Hakim nggak adil aja bisa begitu, apalagi Tuhan kita luar biasa. Dia tidak akan pernah lalai mengabaikan doa umatnya. Lukas 18 tuh, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru? Mungkin. Tapi Pak, kapan? Kan gitu selalu kan pertanyaannya. Iya Pak. Kita kan selalu bilang Tuhan tidak adil. Saya mintanya A dikasihnya B. Saya minta B, nggak dikasih. Sudah mulai apa yang kita minta ada di sini? Coba pikirkan. Saya mau ajak kita berpikir apa yang lagi kita minta sekarang nih. Anak kampus, anak sekolah lagi mau minta apa? Saya mau lulus, amin. Saya mau kuliah, amin. Saya mau nilai bagus, amin. Tiba-tiba pas keluar mungkin. Mahasiswa gimana ya semua? Ya, ada beberapa yang udah jadi mahasiswa baru gini. Tidak adil, dia nggak ngapa-ngapain, nyontek mulu nilai bagus. Saya loh udah wah. Tidak adil, saya ini lahir, kenapa? Lahir sama kamu, mamaku. Nggak punya backingan. Mungkin ada yang misalnya gitu. Coba anaknya si Pak Jenderal ini, coba anaknya si Pak pejabat ini. Tuhan itu adil. Dan segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan. Yes, keadilan Tuhan. Saya tahu ini kalau kayak gini banyak nih. Dari sisi waktu. Kenapa gak dikasih? Bukan gak dikasih. Belum waktunya. Seperti anak-anak, seperti Toar minta dibeliin skateboard. Nanti dibeliinnya. Tiba-tiba dia minjem skateboard orang, baru sekali pakai, kepalanya udah robek. Belum waktunya, bukan berarti tidak dikasih. Selalu pas. Tuhan berikan pacar. Sekali berantem langsung meninggalkan Tuhan, kan kasihan. Dikasih pekerjaan, mampu nih Tuhan dengan begini, sekalinya dikasih tanggung jawab yang lebih, stres. Tuhan berikan saya, berikan dan semuanya, bukan gak boleh, mungkin belum waktunya. Tapi dia bekerja tepat. Tinggal perspektif. Saya mau katakan gini, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan untuk dibereskan. Dan tidak ada masalah yang terlalu kecil yang diabaikan oleh Tuhan. Kita hanya perlu percaya dengan keadilan Tuhan. Saya doa, saya bisa banyak bicara doa. Ada banyak hal, biarkan nanti istri saya yang bicara. Tapi ini mau bicara tentang apa? Coba tanya kita. Banyak gak doa-doa yang tidak terjawab? Banyak kan doa yang tidak terjawab, Pak. Mungkin belum terjawab, bukan tidak terjawab. Tapi percayalah bahwa keadilan Tuhan. Yusuf itu adalah contoh. Ini Yusuf siapa, Pak? Yusuf Luntungan, bukan. Yusuf Kejadian 37. Yusuf mengalami banyak ketidakadilan, tapi justru di dalam ketidakadilan itulah Tuhan sedang memprotek Yusuf. Sampai kemudian dia menjadi raja. Ketika Anda merasa diperlakukan tidak adil, Tuhan adalah hakim yang sempurna. Saya mau tanya nih, jangan tergesa-gesa membalas dendam. Membalas dendam itu bukan hanya sekedar dengan orang. Kamu bisa membalas dendam dengan kamu salahkan diri kamu. Kenapa gak gini? Semua adil. Dan kamu kemudian ambil satu keputusan yang akan kalian sesali. Padahal Tuhan bilang, kenapa sih gak dikasih sekarang?
supaya kamu bertumbuh iman, tapi kan belum. Kenapa saya nggak dikasih pacar sekarang? Untuk makan kamu sehari aja susah, terus stres jadi nyolong, habis nyolong jadi pinjol jadi wah jadi susah. Mungkin. Kenapa nggak dikasih pekerjaan yang begini? Karena pekerjaan gini membuat kamu jadi bandel. Mungkin, jadi belum. Kenapa nggak gini? Nggak tahu. Kenapa orang jahat menjadi lebih sukses dan satu nggak tahu, tapi adil Tuhan. Inilah percaya keadilan Tuhan, itu bicara tentang waktunya juga sama. Percayakan setiap ketidakadilan, kan pembalasan hakku. Bagian kita terus. Pengennya balas memang, yes. Jadi waktu sedang menunggu, itulah waktu kita ngapain? Buka Instagram. Waktunya kita serok-serok. Coba ambil waktu untuk berdoa. Berdoa itu mikirin Tuhan. Instagram membuat kamu self-pity. Kenapa dia gini? Ngeliatin sebelah, ngeliatin gini. Mending mikirin Tuhan. Apa? Doa. Keadilan Tuhan adalah kepastian, bukan kemungkinan. Kita hanya berseru kepadanya dengan hati yang percaya. Berapa banyak yang masih lagi kepahitan sama Tuhan hari ini, brothers sisters? Sehingga kamu membalas dendam terhadap dirimu sendiri. Caranya gimana? Saya udah gak mau. Kayak anak-anak kan kalau misalnya gini, ya udah aku gak mau makan. Ya udah gitu. Yang lapar kan kita sendiri. Tapi sering kali kita kayak begitu loh. Ya udah aku gak mau lagi berdoa. Ya udah aku gak mau lagi ke gereja. Sudah. Gereja ini bikin susah aja, bikin ngantuk. Waduh semuanya. Seberapa banyak kita mulai tahun ini dengan kita banyak mikirin Tuhan, hidup ini gak adil. Berapa banyak di antara kita yang masih terus berpikir bahwa semuanya itu tidak adil bagi saya. Betul, keadaan memang gak adil. Nilai jelek, ekonomi pas-pasan, cenderung menurun. Rohani apa lagi? Rumah tangga, ya gitu-gitu aja. Yes. Api, andalkan Tuhan melalui doa. Percaya nih, itu bicara tentang waktu Tuhan tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Dan iman yang menyala sampai akhir. Kita hanya perlu apa? Ketekunan. Waktu bicara api yang terus menyala, tak jemu-jemu memelihara iman, tekun. Inilah, tekun itu terus dan terus dan terus. Inilah dia. Kalau doa berhenti, pertanda iman mulai padam. Iman yang menyala, iman yang percaya. Meskipun belum terlihat. Memang semuanya nggak semuanya terlihat, makanya kita perlu doa. Iman adalah percaya dengan yang tidak terlihat, itulah yang Ibrani 11 ayat 1 katakan. Doa, kenapa? Seperti yang tadi saya katakan, tidak ada yang terlalu besar yang tidak bisa dibereskan. Dan tidak ada yang terlalu kecil sampai terabaikan oleh Tuhan. Tuhan menjaga hidup saya, yes. Tuhan, kalau saya mau bicara apapun, Tuhan kasih aja. Sampai hal-hal yang kayaknya tipis-tipis, Tuhan kasih. Saya itu dulu mau cita-cita menjadi kayak Delvin. Kerja di perminyakan. Karena nonton film Armageddon dulu kalau nggak salah. Kayaknya keren tuh. Gitu. Kan gitu. Nggak kesampaian. Otak agak kurang lah. Jadinya di batu bara gitu ya. Tapi tahu nggak? Tuhan tuh punya yang kayak gitu-gitu Tuhan kasih juga. Tiba-tiba saya ditelepon. Pak Pendeta bisa memberi firman. Di mana? Di Handil. Bukan Handil, NPU namanya. Neraka paling bukan neraka paling ujung, North Processing Unit. Itu kalau orang minyak tahu, baru paling ujung. Saya naik helikopter ke sana. Naik helikopter. Oh, ini aja belum sana. Nggak tahu Delvin udah pernah ke sana belum tuh.
gitu ya. Itu kantornya si Edwin. Saya naik helikopter. Wah, Tuhan tahu. Pernah naik helikopter? Wah, saya pernah. Waktu lewat daratan keringetan langsung. Waktu lewat laut, ya kalaupun jatuh masih bisa berenang lah, saya pikirnya gitu. Sampai sana, saya nggak mesti harus kerja di platform, tapi saya pernah menginjakkan kaki di platform. Wah, Tuhan tahu. Yang kecil-kecil kayak gitu pun saya, wah, jadi saya merasakan juga kalau kayak Delvin pernah di sana, di tengah-tengah sana. Tapi memang gini, Tuhan kasih, bahkan mau besar kita doain Tuhan kasih. Doa tentang waktu saya nggak punya duit, Tuhan kasih. Saya waktu nangis-nangis tentang Ita waktu dia sakit. Wah. Tapi hal-hal yang kecil saya, Tuhan, aku pengen loh, gini-gini meskipun susah, nginep di hotel, pengen nginep di hotel. Serius. Pernah saya pikir gitu, tahu nggak? Tiba-tiba teman saya telepon. Halo, bro, saya itu lagi di sini, ini eksekutif kelas, Novotel, bayangkan loh. Itu kan harganya kala-kala ADS gitu ya. Tiba-tiba ditelepon, ngapain nih eksekutif, presiden suite gitu ya. Iya, di situ dia. Wih, ini kita di sini. Kenapa? Cancel meetingnya bro. Wih, saya datang itu udah kayak berasa presiden. Yang duduk gini-gini aja. Wah, betapnya bikin lecet pokoknya. Wih, belum pernah kan tapi. Tuhan tahu. Saya ketawa aja. Tuhan kasih kalaupun cuma pengen. Dia pengen bilang, Rudi terlalu berat ministrimu, dikasihlah yang wow itu meskipun cuma sekedap. Kamu tahu setelah itu apa? Pas saya sudah mandi-mandi, tiba-tiba dia telepon lagi. Bro, jadi gua bro. Lah, langsung. Jadi nggak jadi lagi. Langsung beres-beres. Saya ingat waktu itu. Malam-malam saya pergi. Hanya untuk supaya nyoba-nyoba gitu. Tapi setelah itu, bro, jadi bro. Ya jadi lagi. Saya mau bilang, Tuhan, tidak ada hal yang terlalu besar yang tidak diberes Tuhan. Dan tidak ada hal yang terlalu kecil untuk diabaikan oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, masih adakah iman? Saya mau tanya nih, sama seperti pelari ya, iman perlu terus menyala hingga akhir. Jangan biarkan tantangan membuat kita berhenti di tengah jalan. Teruslah berdoa meskipun hasil belum terlihat. Doa, baca firman itulah yang iman timbul dari pendengaran. Itulah kenapa bulan depan grup baru lagi untuk kita kemudian tetaplah beriman. Tetaplah berdoa, tetaplah membaca firman. Kenapa? Pastikan nih iman yang terus menyala. Iman yang kuat tidak selalu membuat hidup menjadi lebih mudah. Yes. Tetapi iman yang kuat membuat kita akan mampu bertahan. Tetaplah nyalakan api itu, brother sister semua. Saya suka video ini. Silakan dinyalain coba, Prima. Kita tutup sama video ini. Brother sister semuanya. Teruslah berdoa. Saya mau waktu kita berpikir tentang hari ini tak jemu-jemu, itu bicara tentang resolusi kita. Udah buat? Kalau belum, buatlah. Aduh, nggak beriman lagi Pak, buatlah. Disitulah list doa kalian. Disitulah kamu kipas-kipas, teruslah berdoa. Saya pengen ikut ADS Tuhan. Kipas-kipas saja. Saya mau keluarga saya begini. Saya mau pekerjaan saya begini. Saya mau nilai saya begini. Wah. Itulah, tak jemu-jemu itu artinya kipas-kipas terus. Kamu sedang sulit dengan gini, apa yang perlu kamu lakukan? Kipas-kipas. Kamu susah nggak ada iman untuk berdoa tentang pekerjaanmu, kipas-kipas, silakan nyalakan. Tuhan Yesus, jamalah hati penonton ini supaya di-subscribe biar berkembang channel ini. Sebab selama ini tidak ada perkembangan. Amin. Mak, aku pergi dulu ya. Mau kemana? Mau kerja lah, Mak. Biar ada uang. Kalau udah ada uang kan bisa mengoli ya kan. Nggak usah pun kau kerja, bisanya kami biaya ini kamu. Cari aja lah dulu pasanganmu. Banyak kali ya ceritamu. Hehe. Iya, Mak. Pergilah aku ya, Mak. Berdoa dulu ya sebelum berangkat. Iya, Mak. Aman tuh. Tuhan, aku mau kerja Tuhan. Kiranya Engkau menyertai perjalananku sampai ke tempat kerja dengan selamat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dia berdoa. Oh, Mak. Sepi kali jalannya ini. Bisa ngebut ya kan. Bisa ngebut lah. Wing.
Nguing, 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 nguing. Anggaplah ini video tanpa suara. Tiba-tiba ketemu Kacau paten kali cara matimu, bah. Aku di mana nih, Om? Kau sudah mati, Dek. Kok aku bisa mati, Om? Kau tadi mau kerja, di perjalanan kau kecelakaan, mati di tempat kau. Kok bisa, Om? Aku kan udah berdoa, Om. Berdoa, Maho. berdoa mah. Nah, siapa lagi nih? Dialah malaikat yang diutus Tuhan untuk menyertaimu di perjalanan. Oh, Mak. Kau rupanya ya, gara-gara nggak becus kau kerja jadi mati, aku tanggung jawab kau. Matamu tanggung jawab. Makanya jangan suka-sukamu hidup. Berdoa boleh dan harus, tapi jangan karena sudah berdoa kau jadi suka-sukamu di jalan. Aku di setel 60 km per jam. Kau bawa motor 120 km per jam, ya ketinggalan lah aku. Makanya selain berdoa kau juga harus berhati-hati kau. Iya, Om, terima kasih, Om. Jadi ke surganya aku, Om. Ke neraka kau, ke neraka. Om, Mak. Terima kasih dongan. Jangan lupa like dan share ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, tapi juga tetap ikuti, itulah namanya iman. Tetap lakukan, kita tetap prepare, brother sister semuanya. Hari ini saya mau kita nyalakan terus. Jangan jemu-jemu, kipas-kipas terus. Aduh, resolusi belum ada, goalnya belum ada. Taruh, doakan itu, nyalakan apinya. Tak jemu-jemu, kipas-kipas. Belum kelihatan, teruslah berdoa. Andalkan Tuhan dalam doa. Belum bisa nih, nggak tahu gimana, percaya keadilan Tuhan. Itu bicara tentang apa? Apapun yang dikasih, Tuhan tahu yang terbaik. Apapun waktunya nggak tahu nih, belum kelihatan. Tetaplah tak jemu-jemu, tetaplah kipas-kipas. Dan iman itulah yang akan membuat kita terus bisa bertahan sampai akhir. Apa yang bisa kita lakukan, brother sisters? Teruslah nyalakan api itu. Apapun keadaan kita bisa belajar seperti janda ini. Ketekunan, tak jemu-jemu. Itulah nyalakan api yang terus ada. Hati kita mungkin api sudah gini, nyalakan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Api yang menyala-nyala itu mungkin sudah padam di hati kami. Dengan segala keadaan kehidupan. Namun biarlah kami tahu. Sama seperti janda ini yang dengan bertekun. Terus menyalakan api pengharapan itu. Biarlah kami boleh terus menyalakan api. Hati kami mau terus berkobar-kobar. Tak jemu-jemu kami. Memastikan api kami berkobar. Andalkan Tuhan. Kami mau terus berdoa Tuhan. Meskipun kami tahu. Kami hanya mau percaya dengan keadilan-Mu. Dengan waktu Tuhan. Dan kami mau terus imani. Sampai pada kesudahannya. Berkati setiap saudara dan saudari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan komuni bersama-sama. Saya mempersilakan istri saya untuk ke depan. Silakan para asyir untuk mempersiapkan roti dan anggur. Saudari Ita, istri saya akan sharing. Kalau tadi bicara tentang doa yang terus menerus. Jadi saya akan sharing tentang doa. Bagaimana list doa itu. Ini bukan bicara tentang banyak-banyakan yang dicapai. Dia banyak yang dicapai karena yang ditulis lebih banyak lagi yang belum tercapai. Tapi mari kita bisa lihat. At the end, Tuhan itu sudah memastikan. Dan Tuhan itu adil dalam kehidupan kita. Nah, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Terima kasih diberikan kesempatan lagi untuk bisa sharing komuni kita di siang hari ini. Bicara tentang hati yang menyala-nyala di dalam doa, ya tentunya gak mudah ya. Banyak jatuh bangun saat aku mau berdoa. Ada saatnya aku berdoa karena rutinitas. Ya udahlah doa, makan, tidur. Ya, mau pergi gitu ya, tapi hati dan pikiranku sebenarnya nggak fokus ke Tuhan. Ada saatnya aku berdoa hanya tentang diriku sendiri. Aku doa, ya keinginanku banyak banget. Aku doa tentang aku dan aku dan aku.
Banyak juga aku berdoa memaksakan Tuhan dengan segala keinginanku yang begitu banyak. Pernah aku paksa Tuhan. Pernah aku marah-marah sama Tuhan, aku bilang mana jodohku. Ya, mana Tuhan, aku udah ikut Engkau. Ya itu waktu itu usiaku dari waktu jadi murid 19 tahun umurku. Ya, itu aku marah gitu ya, berdoa ya. Akhirnya aku dapat setelah usia 28 tahun. Ya itu udah banyak marah tuh waktu berdoa. Ya, suka marah saya sama Tuhan. Ya, terus aku juga pernah berdoa meminta sesuatu padahal bertentangan dengan Tuhan. Ya, ini ya sebenarnya aku tahu gitu ya, waktu aku doa aku bilang sebenarnya di dalam pikiranku udah tahu ini bertentangan nih gitu. Tapi tetap aku berdoa. Ya, akhirnya membuat aku jauh dari Tuhan dan jemaat. Pernah juga. Ya, karena aku tahu kalau dijawab Tuhan ini, aku pasti jauh nih dari Tuhan dan jemaat. Tapi ku ambil juga yang dijawab Tuhan. Ya, ya babak belur juga gitu ya. Akhirnya aku berdoa lagi. Ya, pernah juga aku berdoa, tapi sebenarnya di hatiku banyak keraguan. Pernah ya kita doa ya, tapi ragu gitu, mana mungkin Tuhan bisa lakukan ini. Gak bisa lah, ini hanya pakai kekuatanku bisanya. Ini harus kerja keras aku, baru ini bisa gitu ya. Itulah sombongnya ya. Ya jadi sebenarnya banyak keraguan gitu, ragu banget ya. Kayak gitu, tapi tetap berdoa. Tapi sebenarnya udah ragu-ragu gitu. Ya, jadi aku juga pernah berdoa dengan begitu banyak motivasi yang salah. Ya, aku pernah berdoa karena aku pengen ya nanti ujianku tinggi nilainya. Jadi aku doa, aku sengaja memang dekat sama Tuhan. Ya, aku rayu-rayu Tuhan gitu ya, supaya kalau aku bagus di pelayanan nanti jodohku bagus gitu ya. Jadi banyak motivasiku yang macem-macem lah saat berdoa. Ya busuk banget nih hatiku dulu. Ya banyak banget motivasiku ya yang tidak benar. Jadi hal-hal inilah membuat aku jatuh bangun di dalam berdoa. Namun aku bersyukur ya bicara tentang salib Tuhan. Ya Tuhanlah yang menjadi contohan doa yang nyata bagiku hari ini. Ini tadi sebenarnya kita lagi baca ya di Lukas 22 saat teduh kita hari ini ya. Ayat 42, ini doanya Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Wow, ini dalam banget loh. Ini aku baca ayat ini aja bisa nangis. Ya dalam banget. Ya, dan salib Yesus mengajarkanku banyak ya, bahwa ayat ini ya saya bisa merasakan bahwa Tuhan berdoa dengan segala keterbukaan dan kejujurannya kepada Bapa tentang beban yang dia rasakan. Ya, sebenarnya dia lagi berbeban berat ya. Dan bagaimana kerendahan hati Tuhan untuk taat. Tuhan tidak memaksakan kehendaknya, tetapi menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah. Yesus berani menghadapi penderitaannya, tapi dia melangkah terus sesuai rencana Bapaknya. Yesus berani memprioritaskan kehendak Bapaknya lebih daripada keinginannya. Hari ini aku bersyukur salib Tuhan memotivasiku hari ini untuk terus berdoa dan tidak berhenti berdoa. Ya, saat aku bersyukur ya, saat usiaku 19 tahun, ya saat pertama jadi murid, ya ini udah 27 tahun. Ya, dan aku mau bacain ya, ini aku sangat bersyukur banget. Ya, aku mau terus membicarakan ini karena aku tahu bahwa Tuhan ya sangat baik. Inilah 50 hal yang aku minta. Tadi sebenarnya mau aku bawa, ketinggalan bukunya. Ya itu udah aku simpan 27 tahun. Ya, aku simpan. Ya, karena itu permintaan 50 hal sebelum aku meninggal, itu enggak mungkin bagiku, tapi bagi Tuhan bisa terjadi. Ya, itu
tulisannya di atasnya. Jadi aku bikinlah list 50 hal. Ya, saya bacakan ya. Yang pertama adalah, ini tadi yang aku ingat ya, karena tadi aku baca sempat 50 itu, tapi ini aku tulis lagi ya, aku bilang, aku mau setia menjadi murid sampai aku mati. Aku mau menikah dengan seorang murid Yesus. Ini 19 tahun loh aku menulis ini ya. Aku pengen berbuah jiwa lebih dari 50 orang. Dan aku bersyukur aku bisa mission team. Dengan cara itulah aku bisa berbuah lebih dari 50 orang. Aku mau menjadi pembicara lebih dari 1000 orang. Gak nyangka ya, dulu aku dibaptis di Jakarta itu jemaat masih 100 orang. Ya, tapi aku sudah tulis di sini, aku bilang aku suatu hari pengen menjadi pembicara lebih dari 1000 orang. Akhirnya jemaat Jakarta sekarang udah 2.500. Saat aku ngomong waktu itu 1.500. Aku merinding, aku bilang wow bisa ya gitu. Aku pengen punya anak bimbingan dan dia akan jadi pelayan. Adiknya Audi, Jonah, itu anak bimbinganku. Dan sekarang jadi pelayan di Manado. Ya, kalau aku punya anak suatu hari, aku pengen anakku wanita, yang pertama cewek, yang kedua cowok. Dan itu terjadi. Aku pengen punya, ada yayasan Hope, saya bilang. Walaupun bukan punya saya ya. Tapi paling tidak ya Ki. Ya akhirnya kita bisa ada yayasan Hope di Balikpapan. Dan bahkan Tuhan berkati melebihi ya, ada 3 tempat sekarang. Ya, ya mudah-mudahan ya gitu di Sangatta dan juga di Tanjung Elim. Ya. Dan aku juga bilang bahwa aku pengen diberikan hadiah sama orang tuaku rumah gratis. Ya, waktu itu mama sebelum meninggal dia bilang, "Ambil rumah. Cari untukmu rumah." Dia bilang. Tiba-tiba waktu sudah dikasih uangnya, beberapa minggu kemudian mamaku meninggal. Sampai aku bilang, aduh begitunya ya Tuhan menjawab doaku ya, aku bilang. Merinding aku. Ya, sampai aku bilang sampai dipikirin ya, kayak gitunya gitu. Terus aku juga bilang, aku ingin menjadi pelayannya Tuhan. Itu 19 tahun loh, aku bilang mau jadi pendeta, padahal aku dokter gitu ya. Bisa gak ya gitu ya. Ternyata Tuhan kasih kesempatan itu hari ini. Aku juga bilang aku pengen banget ke luar negeri bisa gratis Tuhan gitu ya. Ya karena aku pikirin waktu itu kalau udah jadi pelayan gak bisa nih aku ke luar negeri gitu. Jadi aku catetin aja lah. Ya ternyata dijawab Tuhan ya. Ya banyak banget aku sekarang pergi ke luar negeri kemana-mana ya. Dan aku bersyukur ya Tuhan menjawab bahkan melebihi apa yang aku minta. Aku pengen keluargaku semuanya menjadi murid Yesus. Hari ini aku bersyukur Angie, Toar ya bisa jadi murid Yesus. Ya aku juga bilang aku mau bersama suamiku bisa saling terbuka, saling mengasihi, bisa terus bertumbuh bersama. Ini hal yang sulit bagi pernikahan. Kenapa aku tulis ini dulu? Karena aku tahu ya gak mudah ini. Ya akhirnya aku tulis dan itu bisa terjadi dalam hidupku hari ini. Aku juga bilang bahwa aku pengen banget setiap hari pernikahanku, aku pengen merayakannya bersama suamiku. Dan sampai hari ini 20 tahun aku bisa merayakan bersama suamiku. Dan aku juga bilang, aku pengen banget ya bisa setia sampai mati ke surga. Dan ini belum terjawab. Doakan ya supaya aku bisa setia. Ya dan seterusnya ya. Inilah list-list doaku. Saya mengajak kita semua di sini. Ayo bikin. Tuhan kita loh baik banget. Ya, mungkin butuh 27 tahun baru Tuhan jawab. Ini 27 tahun loh baru Tuhan jawab. Tapi mau gak kita setia? Mau gak kita menjadi terus mengikuti rancangannya? Sampai kita bisa melihat dan merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan berhenti berdoa. Amin.
Maraton itu kan jauh. Waktu tadi yang dibilang itu kan kayak memori 20 tahun yang lainnya. Mungkin kita belum sampai ke sana. Kayaknya berat ya. Tetap aja. Dengan cara gimana? Lakukan kecil-kecil. Satu langkah demi satu langkah. Saya mau ajak kita. Attitude sama seperti si janda yang mau ini bicara tentang ketekunan. Kalaupun sepertinya tidak mungkin. Alkitab katakan sampai sekarang kamu belum meminta segala sesuatu dalam namaku. Mintalah, maka Tuhan akan membuatnya itu terjadi supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan sudah bereskan itu semua dengan kematiannya di atas kayu salib. Tetelestai, sudah selesai bagian Tuhan, bagian kita tinggal ikutin polanya aja. Dan disitulah bersetialah, disitulah jangan jemu-jemu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Kami hanya mau berdoa. Berdoa itu berarti saya mau menggantungkan kepada Engkau. Karena kami tidak berdaya. Kami sama seperti janda miskin ini yang tidak memiliki kekuatan apapun. Selain tekad dia untuk menggerakkan otoritas. Kami punya Tuhan yang luar biasa yang sangat mengasihi bagian kami. Kami terus tak jemu-jemu menyalakan api itu. Terima kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk mengingatkan kami. Tuhan sudah lakukan bagian Tuhan. Dan itu memberikan semangat bagi kami untuk senantiasa terus menyalakan api iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan dibagikan. Di dalam buku Efesus dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Tuhan kita Tuhan luar biasa. Saya mau ajak kita, di akhir tahun 2025 bulan Januari ini. Terlambat Pak, sudah lewat 1 bulan, belum. Di awal tahun, ini di akhir tahun naga nih ya. Jadi artinya selalu ada tahun yang baru. Aduh tahun baru udah telat sebulan Pak. Ya sudah, Chinese New Year nih minggu depan udah. Berarti apa? Tahun baru lagi. Itu hanya mau bilang, Tuhan selalu punya cara terbaik. Buat list doa banyak-banyak. Saya dorong kita. Komuni ini sekali lagi, itu ingetin kita. Tuhan baik. Tuhan yang sudah pernah mengalami. Makanya dia katakan, cara doanya Tuhan, aku mau sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Silakan berdoa secara pribadi sebelum kita akan angkat roti ini bersama-sama. Berdoa selesai, kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab
Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan terus mengejar kami. Kami hanya mau terus menyalakan api iman kami. Tak jemu-jemu. Kami tak mau kehilangan semangat kami. Kami tidak mau menyerah. Untuk terus mengandalkan Tuhan dalam doa kami. Percaya tentang keadilan Tuhan. Dan waktu Tuhan. Dan terus menyalakan api iman. Sampai Tuhan memanggil kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudari, sekarang saatnya kita akan memberikan kasih kita lewat persembahan syukur. Ayat persembahan yang akan bacakan terdapat di Yosua pasal 1 ayat 6-7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan menjanjikan Yosua beserta bangsa Israel tanah perjanjian yang dimana mereka semua yang akan memiliki segalanya. Selama Yosua mau meneguhkan hati terhadap Tuhan dan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat kita memberikan persembahan kita, atas dasar apakah pemberian kita? Apakah atas dasar kehebatan kita? Apakah atas dasar banyaknya yang kita miliki? Atau apakah saat ini kita memberi karena berdasarkan janji Tuhan yang disiapkan untuk kita semua? Sudahkah kita berpikir demikian? Sama halnya janji Tuhan yang tak berkesudahan terhadap bangsa Israel, Musa dan Yosua yang keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Seperti itulah janji Tuhan di kehidupan kita. Sangat hebat dan besar melebihi apapun yang kita pikirkan, melebihi segala hal yang kita butuhkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih Engkau Bapa yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Yang bahkan kami saja Tuhan sering sekali melupakan semua hal itu Tuhan. Tetapi kami di sini Tuhan mau mengingat akan janji Engkau yang tak berkesudahan. Dan disinilah hati kami Tuhan, sambil mengingat janji Engkau kami mau memberi persembahan Tuhan. Memberi persembahan atas dasar kami percaya atas kehidupan Engkau, kehidupan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan lewat persembahan syukur di siang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan sambil persembahan dijalankan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Puji dia. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat puji. Sebab Tuhan baik, 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 sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari Bapak Ibu Saudari bangkit berdiri, kita terus memuji Tuhan bersama-sama. Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naik
Puji dia, come on. Puji dia tiuplah sang takala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Sekali katakan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan terus bersama-sama bertepuk tangan. Come on. Sebab Tuhan baik, jemaat bersama, come on. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. Come on, bersama-sama. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Kiranya persembahan Bapak Ibu Saudari didengarkan oleh Tuhan. Silakan duduk. Mari kita sekali lagi berterima kasih buat Bapak Pendeta Audi dan Ibu Ita yang sudah membagikan firman dan juga sharing arti salib buat hidup kita. Sedikit saya sharing ya, apa yang saya dapat ya, apa yang saya pelajari ya ketika Pak Audi tadi membawakan firman Tuhan. Ketika berbicara tentang burning heart ya, hati yang terus berkobar, hati yang terus menyala. Ya di Lukas 18 ayat 1. Ketika bicara tentang doa, benar ya, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, dengan tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah capek untuk berdoa. Kenapa? Berdoa dengan tidak jemu-jemu itu akan menyalakan api dalam diri kita, ya. Api yang terus menyala. Yang pertama tadi ya, poin yang pertama, andalkan Tuhan di dalam doa. Betul ya? Kita perlu terus mengandalkan Tuhan di dalam doa. Pasti nggak gampang ya. Ketika saya tadi duduk di sana mendengarkan firman Tuhan, buat saya pribadi ini bukan perkara yang gampang ketika mengandalkan Tuhan. Karena udah kelamaan ngandalin diri sendiri. Ya, jadi ketika mengandalkan Tuhan mulai meragukan Tuhan. Jadi nggak nanti? Jadi sukses nggak nanti? Ya, jadinya apa? Tetap mengandalkan diri sendiri, walaupun kita berdoa. Jadi apa? Doa sebagai rutinitas jadinya. Ya, tapi ketika saya dengar tadi firman Tuhan, ya ini saya ambil, ya belajar untuk ketika mengandalkan doa, mengandalkan Tuhan dalam doa, ya harus percaya, harus punya iman. Jangan pernah berhenti meminta kepada Tuhan. Ketekunan dalam doa menunjukkan bahwa kita mengandalkan Dia sepenuhnya ya.
ketika kita terus bertekun dalam doa, itu sebenarnya menandakan hati kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua dia bilang percaya pada keadilan Tuhan. Ya, ketika tadi perumpamaan yang kita baca di buku Lukas 18 tadi, hakim yang jahat pun hatinya bisa luluh pada akhirnya. Kita tahulah Tuhan kita tidak jahat. Ya, Tuhan kita bahkan Tuhan yang sangat adil. Ya. Bagian kita adalah, bagian saya untuk terus percaya bahwa Tuhan adalah adil dalam hidup saya. Walaupun banyak ketidakadilan, ya, secara pandangan kita sebenarnya di pandangan Tuhan, Tuhan adil. Ya, tapi kadang-kadang kita nggak gampang bisa terima itu. Percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, yang mendengar dan menjawab doa kita pada waktunya. Ini bicara tentang waktu. Ya. Di setiap badai pasti akan ada pelangi. Amin? Kadang-kadang kita lupa menunggu pelanginya. Kita sudah lupain, pelangi baru datang. Pelanginya lewat, kita nggak lihat. Ya. Dan yang ketiga dibilang iman yang menyala hingga akhir. Jangan biarkan api iman Anda padam. Bahkan saat menghadapi kesulitan, iman yang hidup adalah iman yang bertahan hingga garis akhir. Ya, kadang-kadang ketika kita bicara, kita mau bersetia sampai akhir zaman, sampai Tuhan memanggil. Itu kata-kata gampang sebenarnya. Mengucapkan gampang. Tapi bagaimana hati kita setiap hari untuk menghidupi itu? Ya, karena Tuhan akan melihat perjalanan hidup murid kita. Kita masih mengandalkan Tuhan atau kita sudah mulai mengandalkan diri kita sendiri. Ya, untuk terus berkobar-kobar, untuk terus ya menyalakan api yang dalam diri kita. Mari terus mengandalkan Tuhan, mari terus jaga iman kita dan percaya sampai akhir jalan. Amin. Mari sekali lagi berterima kasih buat Bapak Pendeta Audi sudah membagikan firman Tuhan. Semoga firman terus dibagikan dan kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan firman. Amin. Dan saya akan membacakan pengumuman dalam sepekan. Yang pertama akan ada PDG gabungan hari Rabu 29 Januari 2025 jam 19.30 di Ruko Pelangi. Dan pengumuman yang berikutnya kita akan ibadah lagi, ibadah umum. KKK dan juga Teens Minggu 2 Februari 2025 jam 10 pagi di Boslen Jalan Jenderal Sudirman, Stalkuda, Balikpapan. Mari kita datang lebih awal, lebih pagi, ya supaya kita bisa berfellowship satu sama lain sebelum firman ibadah dimulai. Itu saja doa penutup Bapak Pendeta Audi. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala, berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini kami boleh bersekutu bersama. Kami boleh bernyanyi bersama-sama. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kami mau Tuhan mengobarkan api kami. Dan menjaga api kami terus berkobar. Tak jemu-jemu. Terus mengandalkan Tuhan di dalam doa kami. Tak jemu-jemu. Kami terus percaya tentang keadilan Tuhan. Dan tak jemu-jemu untuk kami mulai terus memelihara iman. Sampai pada kesudahan ketika Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa untuk seluruh dari kami semua. Saya mau berdoa Tuhan. Untuk setiap pribadi demi pribadi. Keluarga demi keluarga. Dalam setiap apa rencana, dalam setiap apapun resolusi, goal yang ada, apa yang kami doakan, apa yang kami rencanakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buat semua lurus jalannya, dan Tuhan buat semua menjadi berhasil. Berdoa Tuhan untuk kesehatan kami. Berdoa untuk kesehatan orang-orang yang kami kasihi. Kesehatan orang tua kami, suami, istri kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami, rekan-rekan kami dimanapun mereka semua berada.
di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memiliki kehidupan dari setiap dari kami, Tuhan yang sama yang akan menyembuhkan setiap dari kami. Khususnya kami berdoa untuk Oma Elsia dalam persiapan operasi, dalam nama Tuhan Yesus, segala prosesnya boleh berjalan baik, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan, menyiapkan dokter terbaik, dan apapun tindakan di dalam nama Tuhan Yesus membawa kepada kesembuhan. Kami berdoa juga Tuhan dalam setiap rencana-rencana kami ke depan. Saudara-saudari kami yang merayakan Chinese New Year dalam perjalanan, saya mau berdoa Tuhan memberkati setiap perjalanan, bertemu dengan keluarga dan kemudian kembali ke Balikpapan dengan sukacita. Begitu juga dengan kami dalam setiap memprepare setiap kegiatan kami, bahkan di dalam liburan Chinese New Year ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami renungkan, kemudian boleh kami bagikan, baik di dalam kehidupan rumah tangga kami, keluarga kecil kami, kehidupan kami pribadi, di dalam sekolah, kuliah kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam setiap tempat di mana Tuhan yang menempatkan kami. Kami berdoa bagi kami yang ada dalam ruangan ini, bagi setiap saudara dan saudari juga yang berikut di dalam ibadah online. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang melampaui akal akan terus menyertai setiap dari kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudari, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita di siang hari ini. Kita memuji Tuhan tinggi. Namamu dipuji. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Mari kita berikan tepuk tangan bersama-sama, come on. Dasar dari yang kuharapkan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, untuk melakukan perkara yang hebat. bersama Roh-Mu Tuhan. Bersama Roh-Mu Ku pasti menang. ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, come on. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Amen. Takkan biarkan pencobaan Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu, Bersama Roh-Mu ku pasti menang Tuhan. ku pasti
Bapak Ibu Saudari, ibadah telah selesai. Selamat berfellowship, mari pulang dengan hati yang baru. Tuhan Yesus memberkati.